Anak-anak hebat, kali ini Ibu Lucy akan membahas topik tentang pidato persuasif. Yang dimaksud dengan pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato ini berisi pesan yang disampaikan kepada audiens oleh pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Sedangkan ciri-ciri pidato persuasif antara lain: pertama, mengandung kalimat ajakan, perintah atau rekomendasi. Kedua, memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kalimat yang digunakan bersifat membangun. Keempat, menyertakan ajakan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dan terakhir, dalam pidato persuasif perlu membangun emosi pendengar agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya, tujuan pidato persuasi. Pertama, menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan audiens. Kedua, menyampaikan pesan atau informasi yang menyangkut kebutuhan atau kepentingan khalayak ramai. Yang ketiga, menarik perhatian pendengar, mempengaruhi atau mengajak atau membujuk agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidato tersebut. Dan keempat, membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ibu Lucy akan melanjutkan pembahasan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Pertama, menggunakan kata-kata sapaan orang kedua. Perhatikan contoh berikut. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Kata Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda dalam kalimat tersebut termasuk kata-kata sapaan orang kedua. Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Saya akan memberikan contoh kalimat aktif berikut. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalimat ini menggunakan struktur kalimat aktif, di mana subjek kita melakukan tindakan, yaitu menjaga, terhadap objek, yaitu kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memuat kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, Dalam era digitalisasi ini, fenomena game online telah menjadi pusat perhatian, menciptakan ekosistem yang kompleks di dalam industri hiburan elektronik. kalimat ini memuat beberapa istilah teknis dan terminologi yang berkaitan dengan topik game online, seperti digitalisasi, game online, ekosistem industri hiburan elektronik. Yang keempat, mengandung kata kerja mental, yaitu kata kerja yang tidak dilakukan oleh perbuatan tangan atau perbuatan kaki atau tubuh secara fisik. Namun, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang bisa dilakukan oleh pikiran atau perasaan manusia. Contoh berikut. Dalam bermain game online, kita perlu berpikir strategis, merencanakan taktik, dan mengambil keputusan dengan cermat. Kalimat ini mengandung kata kerja mental seperti berpikir strategis, merencanakan taktik, dan mengambil keputusan. Yang kelima, menggunakan kata perujukan. Contohnya, Berdasarkan data terbaru, kita melihat peningkatan signifikan dalam jumlah pemain game online di seluruh dunia. kalimat ini menggunakan perujukan dengan frasa berdasarkan data terbaru yang menunjukkan bahwa pernyataan atau klaim pada pidato berdasarkan pada informasi atau fakta yang terkumpul. Dan terakhir, menyisipkan kosakata yang bersifat mengajak. Perhatikan contoh berikut. Ayo bersama-sama menciptakan lingkungan bermain game online yang positif. Kalimat ini menggunakan kosakata yang bersifat mengajak, seperti ayo,
untuk memotivasi pendengar untuk berpartisipasi dalam usaha menciptakan lingkungan positif dalam bermain game online. Dan yang terakhir, struktur teks pidato persuasif terdiri dari pembukaan yang berisi salam dan sambutan, ucapan penghormatan berisi penghormatan kepada tamu undangan atau hadirin, ucapan syukur bertujuan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas momen berpidato. Pengenalan topik yang berisi pertanyaan dan memancing rasa ingin tahu, membangun hubungan dengan audiens dan menunjukkan kelayakan topik. Isi pidato berisi pendapat, gagasan, alasan, dan informasi penting, mengajak atau mendorong para pendengar. Saran, ajakan, kesimpulan. Bagian ini berisi ajakan untuk bertindak, memberikan saran dan simpulan. Terakhir, penutup berisi permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan ucapan terima kasih. Serta jangan lupa ditutup dengan salam. Agar lebih jelas, kalian dapat menyimak contoh struktur pidato lengkap dengan teksnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Yang terhormat Bapak, Ibu tamu undangan, serta seluruh hadirin yang turut menyaksikan acara ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah hidup dan kesempatan untuk bersama-sama berbagi dalam momen berharga ini. Hadirin yang saya hormati, apakah pernah terbersit dalam pikiran Anda keinginan untuk menjelajahi dunia yang penuh dengan misteri teknologi, seperti yang ditawarkan oleh game online? Pernahkah Anda merasa ada lebih dari sekadar hiburan dalam fenomena game online ini? Hari ini, mari kita bersama-sama menjelajahi dan menggali lebih dalam tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan dunia game online dengan bijaksana. Dalam era digital ini, game online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Mereka tidak hanya menyediakan hiburan, tetapi juga menjadi platform untuk pembelajaran dan interaksi sosial. Pertumbuhan industri game online tercermin dari data statistik terkini, menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemain dan waktu yang dihabiskan dalam bermain. Penelitian terkemuka juga menyoroti manfaat pembelajaran dan interaksi sosial yang dihadirkan oleh game online. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa permainan online dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan sosial, memberikan nilai tambah dalam pengembangan individu. Kutipan dari ahli pendidikan teknologi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Jane Smith, menegaskan bahwa game online bukan hanya hiburan digital semata, tetapi juga membuka pintu bagi pendekatan pembelajaran yang inovatif. Mari kita bersama-sama membentuk komunitas game online kita seperti sebuah bangunan yang kokoh, dengan aturan main sebagai fondasi yang kuat dan saling menghormati sebagai pilar-pilar yang menopang keharmonisan. Mainlah dengan penuh tanggung jawab, seperti elemen-elemen yang berbeda namun bersatu untuk membentuk struktur yang utuh. Gunakan waktu bermain dengan bijak, sehingga kita dapat menjaga keseimbangan dan membangun komunitas yang semakin kuat. Mari terus memanfaatkan game online untuk tujuan baik, menciptakan lingkungan positif, dan membangun kebersamaan yang kokoh dalam bangunan komunitas ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Semoga kita semua dapat menjadikan dunia game online sebagai alat positif untuk pertumbuhan pribadi dan bersenang-senang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.